Shalom adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang luar biasa, puji nama Tuhan. Hari Minggu yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kita dalam jaringan online, tapi kakak percaya adik-adik sekolah minggu di rumah tetap semangat dan luar biasa. Adik-adik yang manis, hari Minggu ini tanggal 18 Oktober 2020 kita masuk dalam ibadah sekolah minggu dengan tema perilaku hidup dalam roh. Adik-adik, kakak mau tes lagi suara kalian. Meskipun kakak nggak dengar, tapi kakak yakin kalian di rumah sudah siap hati, siapkan pikiran kita, siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dengan baik. Kakak tes ya. Oke, siap. Shalom adik-adik. Baik, kakak dengar semuanya hebat, semua luar biasa. Mari puji nama Tuhan, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Husomba Ho Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di hari Minggu yang indah ini Engkau berikan kesempatan buat kami, khususnya adik-adik sekolah minggu, untuk mengikuti ibadah online bersama gereja kami, bersama kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya nanti. Engkau menyertai kami. Tuhan, berkati setiap adik-adik sekolah minggu di rumah. Kiranya juga mereka boleh mengikuti ibadah dengan baik dan duduk manis, mendengar dan mengikuti pujian dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati orang tua kami dimanapun berada, Tuhan Yesus lindungi senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati gereja kami, biar gereja kami boleh semakin bertumbuh dan semakin luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Berkati ya Tuhan setiap kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada. Berkatilah juga pemain musik, dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya tidak terhalang akan kasih setia anugerah daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, masih tetap semangat nih di rumah. Oke, kita coba ya. Kakak mau coba di rumah, kalian masih tetap posisi berdiri supaya semangat. Yuk coba tepuk Yesusnya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, luar biasa.
Nah, adik-adik sekolah minggu, karena tema kita pada hari ini adalah perilaku hidup dalam roh. Ayo tebak, Kalena bawa buah apa? Ayo Cynthia, buah apa? Buah mangga. Kenapa sih Kalena kok sekarang bawa buah mangga? Pasti ada hubungannya dengan tema minggu ini. Buah mangga ini tadi kakak beli sekilo, karena manis terus harum, kakak makan sisa satu. Sisa satu ini mau ngasih tahu nih ke adik-adik sekolah minggu, kalau mangga ini bisa manis, bisa harum, dan dinamakan juga jadi mangga harum manis karena berasal dari pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu seperti adik-adik sekolah minggu, seperti kakak juga bisa menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu adalah buah yang disukai banyak orang. Dia manis, dia enak, dia lezat, dan dia sangat berguna buat kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mengharapkan kita semua jadi buah ya, buah yang baik, buah yang disukai banyak orang. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Segala puji syukur. Silakan duduk, kita sama-sama dengarkan titah keempat. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi. Kita angkat pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal
Silakan duduk ya, kita dengarkan sama-sama Warta Sekolah Minggu. Minggu 18 Oktober 2020. Warta Sekolah Minggu adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, adik-adik masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah masing-masing. Yang kedua, supaya adik-adik tetap menjaga kebersihan, kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan supaya kita tidak terkena virus ya. Yang ketiga, untuk persembahan adik-adik sekolah minggu yang dikumpulkan di rumah boleh diberikan setiap akhir bulan oleh papa atau mamanya pada saat datang ke gereja, atau bisa juga dikirim melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Yang keempat, adik-adik untuk tetap semangat ya adik-adik mengikuti kegiatan sekolah minggu, karena di sekolah minggu itu tetap loh memperhatikan adik-adik, memberikan hadiah untuk supaya kalian itu tetap semangat. Makanya kakak-kakak sekolah minggu itu mengajak kalian untuk lebih rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, karena setiap minggunya kakak-kakak sekolah minggu memberikan kegiatan. Nah, yuk apa nih kegiatannya? Untuk horong 1, menghafal ayat firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 41b ya. Matius 26 ayat 41b. Isinya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu saja yang bisa kalian hafalkan ya. Kirim lewat video di grup mamahnya ya. Lalu untuk horong 2 dan horong 3, mengirim video saat kalian bernyanyi lagu ya, lagu Buah Roh. Nanti kita akan sama-sama belajar. Terus kirim dengan versi masing-masing. Oke, dan selanjutnya pemberian hadiah diberikan kepada adik-adik yang mengikuti kegiatan sekolah minggu tersebut dengan kriteria, nilai dan skor yang sudah kakak kumpulkan ya, dan diberikan saat minggu pertama di awal bulan November nanti. Nah, makanya adik-adik jangan lupa ya ikut kegiatan tuh, ada kuisis, ada kegiatan yang hari Minggu ini yaitu tadi yang sudah kakak sebutkan ya. Nah, terus untuk selanjutnya yang kelima, adik-adik yang berulang tahun sekolah minggu, khususnya kakak-kakak sekolah minggu di sini mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap adik-adik yang merayakannya. Panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ada ayat firman Tuhan yang bisa kami berikan, yaitu Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu saja warta yang bisa kakak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ku
Mang sian debata, hati uron sian ginjang, bahet ture, sodang ima, rohanami, ganup marsada-sada, asa sonang, majalo, hangoluan, pinatu pami, oh Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23a. Amang akan membacakannya kepada kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus dengan rohnya menyertai kehidupan kita. Dia memelihara kita, dia menjaga kita, dia menjaga orang tua kita, dia memberkati kita. Nah, orang-orang yang menerima Roh Kudus, anak-anak yang baik, anak-anak yang terkasih, dikasihi Tuhan Yesus, yang menerima Roh Kudus, pasti dia akan berbuah. Apa aja buah roh? Apa buah roh? Ya, yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita yang hidup dalam roh, dia akan berbuahkan kasih. Dia selalu mempunyai hati yang benar-benar baik, mengasihi temannya, mengasihi semua orang, tidak nakal. Nah, yang kedua, buah roh adalah sukacita. Semua orang yang menerima roh pasti dia akan berbuah sukacita. Dia dengan senang hati membantu orang. Dia dengan senang hati membantu mama. Dia dengan senang hati membantu papa, walaupun banyak temannya yang mengganggu dia, tapi dia tidak murah nangis karena dia tetap bersuka cita. Lalu apalagi buah roh? Damai sejahtera. Dia selalu damai, dia selalu hidup dengan damai, tidak mau membuat kerusuhan, dia tidak mau membuat keributan, dia tidak mau nakal. Nah, apalagi buah roh? Kesabaran. Dia selalu sabar, dia selalu dengan sukacita, dengan damai, dengan kasih, berserah, tidak mau marah-marah. Dia sabar, dia tidak pemarah. Nah, apalagi buah roh? Kemurahan. Dia selalu murah hati, melihat temannya yang perlu dibantu, dia bantu. Melihat ada orang yang perlu dibantu, dia bantu. Berikan kasih, berikan sukacita kepada orang yang perlu dibantu, berikan damai sejahtera, berikan
anak ada kemurahan. Nah, apalagi buah roh? Baik. Anak-anak yang menerima roh pasti dia baik, tidak nakal. Apalagi buah roh? Kesetiaan. Dia selalu setia. Walaupun beribadah di rumah, dia tetap pagi-pagi bangun, sudah mandi, pakaian dengan rapi. Dia tetap beribadah jam 8, walaupun tidak ada yang mengawasi. Dia setia karena ketika kita melihat, tidak ada yang melihat kita, tapi ingat, mata Tuhan tetap melihat kita. Apalagi buah roh? Kelemah lembutan. Dia selalu dengan damai sejahtera, sabar, dengan hati yang lemah lembut. Apalagi buah roh? Ya, penguasaan diri. Kan sekarang lagi belajar online, pasti kita bisa tidak dilihat guru, main game sambil belajar. Kita bisa tidak dilihat guru, malas-malesan. Tapi anak-anak yang hidup dalam roh, dia pasti bisa menguasai dirinya. Anak-anak yang hidup dalam roh tidak mau terpengaruh sama temannya yang malas, sama temannya yang nakal, tidak mau terpengaruh kepada orang-orang yang suka nakal sama temannya, menjahili temannya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita setiap hari haruslah berdoa, harus memuji Tuhan, biar roh Tuhan mengajarkan kita dan roh Tuhan bisa berbuah. Tuhan selalu ingatkan dalam hati kita untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih, untuk berbuat sukacita, untuk berbuat damai sejahtera, untuk berbuat kesabaran, untuk berbuat kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan supaya rohnya selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Kami bersuka cita hari ini karena kami tahu kami selalu disertai oleh roh-Mu. Tuhan, ingatkan kami melalui roh-Mu supaya kami hidup dalam kasih, supaya kami selalu bersuka cita, supaya hati kami selalu damai, supaya semua kami hidup dalam roh-Mu, dan kami mempunyai kesabaran, dan kami mempunyai kemurahan hati, supaya kami menjadi anak yang baik, supaya kami menjadi anak yang setia, anak yang lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Tuhan, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati kami yang dalam sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik masih tetap semangat. Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Pendeta. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengangkat pujian buah roh, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.